menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati berkat-berkatnya. Berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jemaat Maha Tuhan yang telah melayani gembala-gembala dan ibu gembala yang telah hadir. Memang ibu-ibu gembala tidak bisa masuk karena tidak ada peninjau. Jadi saudara-saudara, cuma bapak-bapak yang ke Sultan Raja, ibu-ibu gembala tetap ada di sini. Jadi semua yang ditampung di gereja ini sampai lantai 6, saudara-saudara dan hotel-hotel di sekitar ini, saudara-saudara terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya tidak ada hamba Tuhan yang tidak makan. Malahan ada rombongan dari Bolsel. Mereka sudah makan, mereka bilang boleh aja orang mau bungkus mau makan di jalan tuh lain. Puji Tuhan. Semua telah dilayani oleh kecintaan dari Jemaat Maha Tuhan. Saudara-saudara, dan ini ada di lantai-lantai di atas lobi. Memang ini baru kali pertama itu dipergunakan. Karena kan kita tahu itu semua sudah direnovasi dan sekarang ada keluarga jemaat yang sudah memberikan berupa kasur, 30 kasur untuk ukuran 2 orang, bantal selimut, bantal guling, bantal kepala, dan itu sudah diatur di lantai-lantai di atas lobi. Saudara-saudara, dan semua sudah memberi dengan sukacita, sukarela dari sarapan sampai makan malam. Dari di pastori telah ada berkat yang selain jemaat bawah sudah memasak juga di pastori. Ada 1.500, ada kekasih yang membawa 1.500 butir telur, 100 ekor ayam, berapa 20 karung beras. Puji Tuhan, berasnya karena ada rayon-rayon juga sudah membawa makanan lebih. Jadi berasnya sebagian bawa nanti di panti asuhan, panti werda, dan sekolah Alkitab Lengoan. Saudara-saudara dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih
kepada seluruh jemaat yang sudah berdoa. Saya tahu saudara-saudara banyak sudah berdoa untuk keberhasilan musyawarah daerah tahun 2022 dan musyawarah daerah ini sudah berlangsung dengan baik, dengan aman, tertib, sejuk, dan ini semua atas berkat doa dari seluruh jemaat Maha Tuhan. Ada yang doa rantai, ada yang doa semalam suntuk, semua jemaat diberkati. Dan pada kesempatan ini juga saya memohonkan doa dari seluruh jemaat. Saya tahu saya penuh dengan keterbatasan. Saya tahu saya banyak kurang saudara-saudara. Tapi saudara-saudara jemaat bantu dalam doa sehingga saya boleh melakukan tanggung jawab saya dengan baik untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam acara Voice of Nafiri saat ini. Mari siapkan hati kita dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita mau sembah Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati kita untuk buka acara ini dalam doa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena anugerah dan kemurahan Tuhanlah kami ada saat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu lewat acara Voice of Nafiri. Pakai setiap kami Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan, biar semua kami Tuhan boleh ada satu di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar Tuhan ambil alih acara ini Tuhan, biar kemuliaan Tuhan nampak di acara ini. Dan senantiasa Tuhan, setiap pujian kami boleh sampai Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami buka acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kini kasih Tuhan, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Tuhan yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Haleluya. Oh, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang
layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang besar. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak Engkau kami agungkan Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Mari kita berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan besarkan namanya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang
biasa, Yesusku luar 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 biasa. Katakan amin. 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 Katakan amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Di permata hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari datang segenap hati kepada Tuhan dan mendengar kebenaran firman Allah saat ini. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari dari awal nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan jiwaku. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Biar kemuliaan Tuhan yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami pribadi lepas pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Bila lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Boleh merasakan kuasa-Mu Bapa yang baik. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Yesus. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk merasakan kuasa jamahan tangan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu yang selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu saat ini. Biarlah Tuhan Yesus itu yang menjadi, yang menguatkan iman percaya kami Bapa yang baik. Yang memulihkan setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Yang membentuk setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah urapan khusus Allah Roh Kudus menjadi bagian dari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Bahkan kami akan mendengarkannya Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, hikmat pengertian yang benar menjadi bagian dari kehidupan kami. Agar kami mengerti apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan Yesus. Agar kami tidak melenceng dari apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selama kita bertemu di hadirat Tuhan untuk menikmati jamahan Tuhan, untuk diubahkan dan untuk kita boleh melihat rencana Tuhan yang sempurna di tengah badai sekalipun. Puji Tuhan. Mari saya ingin ajak kita untuk melihat ada satu kondisi yang sangat penting yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita. Sekali lagi selalu diingatkan kepada kita, kalau Tuhan menemukan apa yang Dia inginkan di dalam kita, maka kita akan menemukan, pasti kita akan menemukan apa yang kita cari dari Tuhan. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-33. Mazmur pasal 69 ayat yang ke-33 mengatakan seperti ini, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Biarlah hatimu hidup kembali. Ini merupakan, ayat ini merupakan bagian dari doa Daud dalam kesesakan. Ya. Ada begitu banyak kali penderitaan, masalah, sakit, penyakit, kekurangan, ya, membuat hati kita mati. Tapi Alkitab berkata, biarlah hatimu hidup kembali. Hati yang hidup. Selalu, sebagian besar, setiap kali hamba-hamba Tuhan bicara tentang hati, pasti Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23, selalu disinggung, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada begitu banyak kondisi hati, ya sekalipun hati itu hanya satu, tapi banyak sekali kondisi hati kita. Ya, ada hati yang pahit, hati yang duka dan lain sebagainya, hati yang tawar. Nah, pada kesempatan program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya ingin bicara soal hati yang hidup. Biarlah hatimu hidup kembali.
Dari hati yang hidup akan terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat dalam firman Tuhan. Ada beberapa tanda bahwa hati kita itu hidup. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa hati yang hidup itu adalah hati yang selalu ingat akan Tuhan. Dan hati yang selalu bersyukur pada Tuhan. Ini hati yang hidup. Dia selalu ingat Tuhan, selalu bersyukur pada Tuhan. Karena di dunia orang mati, orang tidak lagi ingat Tuhan dan orang tidak lagi bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, terlalu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tunjukkan kepada Tuhan kita selalu ingat Tuhan. Bahkan Alkitab itu penuh dengan hal-hal yang ketika kita lakukan itu membuat kita ingat akan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Kita berbakti, kita berdoa, kita melakukan firman Allah, ada persembahan dan lain sebagainya. Ya. Semua itu menunjuk kepada kita hal-hal di mana Tuhan selalu ingin mengingatkan kita akan Dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka, kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang pasti hati yang hidup adalah hati yang selalu mendekat pada Tuhan. Selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Selalu dipengaruhi oleh kekudusan, oleh kebenaran, oleh kesucian, oleh keagungan Tuhan. Ya. Tapi hati yang mati itu menjauhi persekutuan dengan Tuhan sehingga perasaan itu jadi tumpul, kata Alkitab. Ini sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang mengikuti program ini, mari periksa hati kita. Ya, periksa hati kita. Kita suka sekali periksa surat tanah, kita suka periksa tabungan kita dan lain sebagainya. Kita suka periksa investasi kita. Kita lupa periksa hati kita. Jangan-jangan hati kita sudah mati. Alkitab berkata, biarlah hatimu hidup kembali. Kemudian di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Harapan. Harapan inilah yang membuat hati kita hidup. Apa itu harapan? Bagi kita anak-anak Tuhan, saya sederhanakan saja. Apa yang ingin kita lihat untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa yang akan datang. Itu harapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga. Harapan. Apa yang membuat kita hidup? Karena dalam hidup ini ada harapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, apakah hati kita masih hidup? Ditandai dengan kita selalu ingin melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada hari besok. Kalau tidak, maka hati kita sudah mati. Kemudian, satu hal yang sangat penting lagi, tanda hati kita hidup, ya hati yang percaya. Karena orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian juga dengan hati kita.
Hati kita akan hidup kalau hati kita percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Alkitab berkata, orang yang berpaling pada Allah harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biarlah hatimu hidup kembali. Banyak kali kita dikalahkan dunia oleh apa yang kelihatan. Karena firman Allah berkata, apakah yang mengalahkan dunia? Itulah iman kita. Dunia mengalahkan kita dengan apa yang kelihatan. Tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Tidak mungkin sembuh, tidak mungkin ada terobosan dan lain sebagainya. Keadaan fisik kita sudah seperti ini. Dunia berkata tidak mungkin. Tetapi iman berkata Tuhan ada. Haleluya. Selalu ada pengharapan, selalu ada pertolongan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita lihat lagi di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Mari kita akan lihat bagian yang terakhir. Ya, bagaimana hati kita hidup kembali. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pekerjaan. Kita masih bekerja. Secara fisik kita masih hidup. Tapi kenapa hati kita sudah mati? Yang pasti pekerjaan yang paling penting adalah pekerjaan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau di hati kita sudah tidak ada rasa gentar, takut kita kehilangan keselamatan. Ya, ada alarm tanda bahaya untuk kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, hati kita sudah mati. Tetapi ketika di hati ini selalu ada alarm, jangan lalai. Maju terus dalam Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Jangan pernah lupa akan Tuhan. Ada bahaya kehilangan keselamatan. Kalau tidak ada lagi pekerjaan keselamatan di hati kita, kita ini ada dalam bahaya. Kemudian pertimbangan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Menimbang secara sederhana, ini berat yang mana. Kalau kita berat ke arah sini, yang sini pasti ringan. Hati kita itu harus ada pertimbangan. Tuhan Yesus harus jadi yang utama dalam hidup kita. Jemaat yang ada di Efesus, mereka kehilangan kasih yang semula. Ya, pertama dalam hal waktu, tempat, dan kepentingan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kepentingan Tuhan, waktu Tuhan, dan tempat Tuhan di hati kita? Kita berat kemana? Berat ke dunia kah? Atau berat ke Tuhan? Berat ke pertimbangan secara fisik atau pertimbangan rohani? Pertimbangan ini sangat penting. Kemudian Alkitab berkata pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Apakah pengetahuan alam, pengetahuan ekonomi, kimia, fisika, dan lain sebagainya? Yang pasti pengetahuan akan kehendak Tuhan. Ini penting. Kalau kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus lagi berkenan pada Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Tuhan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Bagaimana dengan pengetahuan rohani kita? Kita sibuk dengan cari data-data, fakta, informasi. Terlalu banyak hal yang membuat kita pikir pengetahuan kita cukup untuk mengambil keputusan dalam banyak hal. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang boleh mengikuti program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Bagaimana dengan pengetahuan rohani kita? Dengan banyak duduk di kaki Tuhan, baca firman Allah, pengetahuan rohani kita akan menjadi begitu banyak, begitu kuat. Ya, karena kita kenal Tuhan muka dengan muka. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya hikmat.
Ada begitu banyak definisi hikmat, tapi dari beberapa hasil pengumpulan data-data tentang hikmat, ada beberapa yang penting. Yang pertama katanya hikmat adalah kehati-hatian. Hikmat membuat kita hati-hati, ya, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Hikmat membuat kita berpikir konsekuensinya apa, akibatnya apa, keuntungannya apa, itu hikmat. Kemudian yang kedua, hikmat adalah menerapkan pengetahuan dengan benar. Ada begitu banyak sekali pengetahuan, baik, jahat, menguntungkan dan tidak, ya. Tapi hikmat membuat kita mengaplikasikan pengetahuan kita itu dengan benar, menguntungkan, jadi berkat dan lain sebagainya. Hikmat kemudian katanya adalah cara pandang Tuhan. Itu hikmat. Hikmat Tuhan itu sempurna adanya. Ya, bagaimana dengan kita? Jangan merasa pandai, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan merasa benar, ya. Andalkan Tuhan dalam segala hal katanya. Kemudian guru saya, Ibu Pendeta Broadland berkata bahwa hikmat adalah menentukan tujuan yang tepat dan mencapainya dengan cara yang terbaik. Tujuan yang paling tepat itu adalah Tuhan. Semua untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bekerja, tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani, tujuan kita Tuhan. Kita cari nafkah, tujuan kita Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita yang singkat di dunia yang banyak masalah ini, tujuan kita adalah Tuhan. Hikmat, ya, hikmat itu membuat kita menjadikan Tuhan tujuan kita. Kemudian bagaimana mencapainya dengan cara yang terbaik? Ya hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk tiba ke Tuhan selain dari firman Allah. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, kata Yesus. Puji Tuhan. Biarlah hatimu hidup kembali. Bagaimana dengan kita pada hari-hari ini? Periksa hati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Banyak mujizat akan terjadi. Sementara kita periksa hati kita, Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, tapi hatiku percaya, hatiku percaya. Puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, puji Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, hati kami percaya. Hati yang berharap, hati yang percaya, hati yang selalu berat ke Engkau ya Tuhan. Puji Tuhan. Hati percaya, hatiku
percaya, selalu ku percaya. Hati kami akan selalu percaya ya Tuhan. Susah, sesak, tertekan, sakit, tidak mudah untuk selalu percaya. Tapi Roh Kudus penuhi hati kami, penuhi dengan firman, penuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Selalu ku percaya, hati kami percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu kami akan percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu kami akan percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang mengalir lewat firman, lewat hadirat Tuhan yang kami nikmati saat kami mengikuti program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Benar ya Tuhan, banyak kali hati kami dikuasai oleh kematian, gelap, pekat, tidak ada harapan. Tapi kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa hidup kekal untuk selama-lamanya. Kami mau beri penghargaan tertinggi untuk kasih Tuhan. Kami selalu rasa Engkau berikan kami terus kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh dihidupkan, untuk kami boleh mengalami kuasa kehidupan yang di dalamnya ada keindahan Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada berkat-berkat, ada rahasia yang baru. Ampuni kami yang banyak kali tidak ingat akan Dikau ya Tuhan. Ampuni kami yang banyak kali tidak bersyukur pada Tuhan. Ampuni kami, hati kami tumpul, melakukan begitu banyak kejijikan, tanpa ada perasaan takut dan gentar lagi di hati kami. Ampuni kami Tuhan, karena alarm keselamatan tidak begitu nyaring lagi berdering di hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau datang pada Tuhan. Ini kami mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu tangan-Mu terbuka. Engkau menerima kami apa adanya. Haleluya. Haleluya. Bawa kami lebih dekat dengan Dikau ya Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan untuk Engkau. Dan biar kami hidup oleh dengar-dengaran. Kami percaya kami tidak akan pernah kecewa. Kehidupan Tuhan akan menguasai hidup kami yang fana ini. Membuat hidup ini jadi indah, bersemangat. Karena pengharapan dari Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami telah dengar firman-Mu, kami telah menikmati hadirat-Mu. Keindahan-Mu menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih banyak untuk gembala yang kami cinta, yang selalu terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, yang terus bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua sidang jemaat dengan kerinduan kepada Tuhan untuk gembala yang kami kasihi. Supaya dia boleh terus melayani Engkau dalam kekuatan yang sempurna, sehat, penuh dengan sukacita. Dia selalu menikmati hikmat Tuhan dalam setiap keputusan, dalam nama Yesus, keamanan di segala perjalanan, keberhasilan di segala pekerjaan. Permuliakanlah nama-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Jalan Samra 38 untuk penyelesaian renovasi gereja tahap 2. Tuhan berkati setiap kekasih yang terulur, tangannya diulurkan untuk melayani Dikau ya Tuhan. Dalam nama Yesus,
Isi rumah Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Jadikan kami gereja yang bisa dipercaya. Karena jiwa-jiwa diselamatkan, bertumbuh jadi dewasa, mengenal Engkau, jadi penyembah yang benar. Terima kasih, satukan kami di bawah sayap anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati tim Voice of Nafiri, biar kami semua boleh bergandengan tangan maju untuk melayani dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab dan sukacita. Berkat Tuhan jadi milik kami semua. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus, kiranya akan beserta kita mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, puji Tuhan.